Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari suku Quraisy. Ia termasuk orang yang dijanjikan masuk surga karena perjuangannya memeluk dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkapnya adalah Talhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah Al-Quraisy, At-Taimi Al-Makki dan Al-Madani. Silsilahnya bertemu dengan nasab Rasulullah pada Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, juga dengan nasab Abu Bakar Siddiq pada Taim bin Murrah. Mereka berdua berasal dari kabilah Taim. Ayah Talhah berasal dari Quraisy yang telah wafat pada masa jahiliyah. Tidak ada satupun riwayat yang menceritakan tentang sikap ayahnya pada saat kedatangan Islam. Ibunya adalah Sabah binti Al-Hadrami, saudari Al-Ala bin Al-Hadrami, seorang sahabat yang masuk Islam dan ikut berhijrah. Talhah juga menjadi saudara ipar Rasulullah melalui 4 istrinya. Talhah menikahi Ummu Kulsum binti Abu Bakar yang merupakan saudari Aisyah, Hamnah binti Jahsi yang merupakan saudari dari Zainab, Rafa'ah binti Abu Sufyan yang merupakan saudari Habibah, dan Karibah binti Abi Umayyah yang merupakan saudari dari Ummu Salamah. Ia juga menikahi Khawlah binti Kakab bin Mu'id. Talhah bin Ubaidillah dilahirkan di pusat wilayah Hijaz dan tumbuh di daerah padang pasir. Ia memiliki tubuh yang kuat, sikap yang tegar, serta pendirian yang tak mudah goyah. Ia dikenal sebagai pribadi yang dermawan dan sangat baik hati. Talhah tak ragu menempuh kesulitan dalam menghadapi musuh. Tidak ada lawan yang ditakuti, serta tak gentar menghadapi kerasnya medan pertempuran. Talhah mempunyai rupa yang tampan, kulit putih kemerahan, dan batang hidung yang ramping. Saat remaja, Talhah tumbuh bersama teman-teman seusianya seperti Zubair bin Awwam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka bertiga sangat dekat. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Talhah baru berusia 15 tahun. Ketika dalam suatu perjalanan dengan para pedagang menuju Basrah, Talhah bertemu dengan seorang rahib terkenal di negeri itu, bahwa dari Makkah akan lahir seorang nabi terakhir yang bernama Ahmad, putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Setelah mendapatkan kenabian, kemudian ia akan hijrah ke suatu tempat yang memiliki banyak pohon kurma, berbatu, dan banyak rawa. Rahib itu menasihati Talhah bin Ubaidillah untuk segera menemui Rasulullah. Kemudian Talhah segera menemui Abu Bakar. Mereka berdua pun berangkat bersama menemui Rasulullah. Talhah menjadi salah satu orang yang pertama memeluk Islam dan mengakui Muhammad adalah Rasul Allah. Setelah memeluk Islam, Talhah bin Ubaidillah ikut bersama Rasulullah hijrah ke Madinah. Ia pun ikut terjun mendampingi Rasulullah di seluruh medan perang, kecuali perang Badar. Karena saat itu Talhah dan Said bin Zaid ditugaskan keluar Madinah. Kisah Talhah bin Ubaidillah pada perang Uhud adalah gambaran menakjubkan dari sifat kesatria yang tidak mengenal rasa takut untuk melindungi Rasulullah dalam berjihad di jalan Allah, sehingga ia mendapatkan julukan As-Syahid Hayy. Ialah Syahid yang hidup. Ketika itu, barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar kacir dari samping Rasulullah. Prajurit muslim yang tinggal di dekat beliau hanya 11 orang Ansor dan Talhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. Talhah menjadi perisai melindungi Rasulullah dari gempuran kaum musyrikin. Rasulullah
saat itu berada di sebuah bukit dan dihadang ratusan kaum musyrikin yang hendak membunuhnya. Rasulullah bersabda, "Siapa yang berani melawan mereka, maka dia menjadi temanku kelak di surga." "Saya ya Rasulullah," kata Talhah. "Tidak, jangan engkau harus tetap di tempatmu," Rasulullah memerintahkan. "Saya ya Rasulullah," kata seorang sahabat Ansor. "Ya engkau," kata Rasulullah. Prajurit Ansor itu maju melawan prajurit musyrikin, sehingga prajurit Ansor itu gugur karena membela nabinya. Rasulullah terus naik ke atas, tetapi dihadang pula oleh tentara musyrikin. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang berani melawan mereka ini? "Saya, ya Rasulullah," kata Talhah mendahului yang lain. "Tidak, jangan engkau. Engkau tetap di tempatmu," kata Rasulullah memerintah. "Saya ya Rasulullah," kata seorang prajurit Ansor lainnya. "Ya, engkau majulah," kata Rasulullah. Prajurit Ansor itu maju melawan tentara musyrikin sehingga dia gugur pula. Demikianlah seterusnya. Setiap Rasulullah meminta pahlawannya untuk melawan tentara musyrikin, Talhah bin Ubaidillah selalu memajukan diri, tetapi senantiasa ditahan oleh Rasulullah. Hingga 11 orang prajurit Ansor gugur, semuanya menemui syahid. Maka hanya tinggallah Talhah. Rasulullah pun berkata, "Sekarang engkau, hai Talhah." Dalam perang itu, Rasulullah mengalami patah taring. Kening dan bibirnya luka, sehingga darah mengucur di muka beliau. Talhah menerkam musuh dan menghalau mereka sekuat tenaga, agar mereka tidak dapat menghampiri Rasulullah. Talhah bertahan dan mendampingi Rasul menuju ke atas bukit. Dia memeluk Rasulullah dengan tangan kiri serta dadanya, kemudian mengayunkan pedang di tangan kanan ke segala arah untuk menghalau panah dan tombak musuh yang datang. Dengan berani dan tanpa takut, pedang Talhah menyambar musuh yang mengerubungi. Ia tak mempedulikan tubuhnya yang terluka akibat sabetan pedang dan hujaman panah kaum musyrikin. Ketika Abu Bakar datang membantu bersama Abu Ubaidillah bin Jarrah, mereka mendapati lebih 70 luka goresan pedang dan anak panah yang menancap di tubuh Talhah dengan jari tangan yang putus. Karena inilah, dia mendapat gelar As-Syahidu Hayyu, atau seorang syahid yang hidup akibat banyak yang mengira bahwa Talhah telah syahid, namun ternyata masih hidup. Bila orang membicarakan perang Uhud di hadapan Abu Bakar Siddiq, maka Abu Bakar berkata, "Perang hari itu adalah peperangan Talhah bin Ubaidillah keseluruhannya." Selain sebagai kesatria perang, Talhah juga seorang pedagang besar dan terkenal dermawan. Pada suatu sore hari, dia mendapat untung dari Hadramaut kira-kira 700.000 dirham. Malamnya, dia ketakutan, gelisah dan risau karena memikirkan harta yang menumpuk di rumahnya membuatnya tidak tenang. Pagi-pagi, dimasukkannya uang itu ke dalam pundi-pundi besar dan kecil, lalu dibagi-bagikan kepada fakir miskin kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pada saat terjadi perang Jamal, Talhah menjadi pihak yang berseberangan dengan pihak Sayyidina Ali. Perang ini sendiri terjadi akibat perseteruan antara pengangkatan Ali bin Abi Thalib serta pembunuhan Utsman. Talhah pun keluar dari pasukan saat teringat bahwa perkataan Rasulullah bahwa orang yang memerangi Ali adalah orang yang zalim. Hingga kemudian sebuah anak panah mengenai betis Talhah. Karena menancap dengan luka terlalu dalam, beliau pun akhirnya wafat di usianya ke-60 tahun. Jasad Talhah bin Ubaidillah dikuburkan di sebuah tempat dekat padang rumput Basra. Rasulullah sendiri suatu ketika berkata pada para sahabat mengenai Talhah bin Ubaidillah, "Orang ini adalah yang termasuk gugur."
Dan barang siapa yang senang dengan melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Talhah. Demikianlah kisah singkat Talhah bin Ubaidillah. Semoga bisa menginspirasi bagi kita karena keberanian dan kedermawanannya.